Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendukung channel Bosro dimanapun berada, apapun suku dan agamanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, saya akan membahas tentang kesombongan, tentang kesombongan, karena Tuhan tidak suka kepada hambanya yang sombong. Kenapa tidak menyukainya? Dan sebentar saya akan membahas tentang kesombongan. Sebelum itu jangan lupa dukung channel Bos Rudi, like, komen, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman saudaraku. Jadi saya akan membahas tentang kesombongan. Salah dan benarnya itu adalah hanya Tuhan yang tahu. Jadi apa yang saya sampaikan itulah yang saya pernah dengar dan itulah yang saya percaya. Kalaupun ada saudaraku yang tidak percaya, silahkan anggap saja ini adalah hiburan. Oke? Jadi yang percaya apa saya sampaikan semoga bermanfaat. Oke. Ini kesombongan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bisa membuat manusia menyesal di akhirat nanti. Kenapa bisa? Di dalam Al-Quran Tuhan sudah mengatakan, wahai hambaku yang sombong, seberapa banyak kau punya sholat, sedekah, amal, puasa, ibadah apapun, kalau di dalam hatimu tersimpan kesombongan sekecil apapun, jangankan mau masuk surga, bau surga pun kamu tidak akan bisa menciumnya karena kesombonganmu itu. Oke. Jadi kita bisa berpikir secara dewasa, secara logika. Kenapa Tuhan itu tidak suka kepada hambanya yang sombong, walaupun seberapa banyak sholatnya, puasanya, sedekahnya, karena Tuhan itu tidak membeda-bedakan hambanya, sekalipun dia itu seorang preman ataupun pendosa ataupun yang perbuatan yang tidak baik. Tuhan itu selalu memandang setiap manusia di muka bumi itu sama derajatnya. Sama. Karena apa? Kesombongan itu bukan milik ciptaan Tuhan, bukan milik para nabi, para malaikat, ataupun para wali, ataupun para manusia, dan yang lain-lain. Karena kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa? Karena siapapun yang diciptakan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki apa-apa sedikit pun. Semua ciptaan Tuhan itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kelebihan. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang jago. Karena apa? Apapun
yang berada di dalam diri atau di luar diri kita, jasmani dan rohani kita, adalah milik Tuhan. Ya, adalah milik Tuhan. Semua adalah titipan. Ya, bulu satu lembar saja di badan kita, bukan kita yang punya. Itu semua adalah milik Tuhan. Ya. Jadi apa yang patut kita sombongkan? Ya. Apa yang patut kita sombongkan? Tidak ada. Karena semua yang diciptakan akan pergi, akan kembali, akan diambil kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi begitulah bahayanya kesombongan, bisa menghilangkan semua amal ibadah kita gara-gara tersimpan di dalam hati kita kesombongan. Iya. Kalau kita merendahkan sesama atau suku lain atau agama yang lain, itu sama kita merendahkan Tuhan. Ya. Karena di situ juga sama seperti kita. Ya. Penglihatan Tuhan, pendengaran Tuhan, suara-suara Tuhan, nyawa-nyawa Tuhan, rasa-rasa Tuhan, ya, pikiran-pikiran Tuhan, ingatan-ingatan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada milik kita, dan tidak ada kita miliki. Iya, semua dari Tuhan. Iya. Jadi begitulah kekuasaan Tuhan, memperlengkap hambanya. Ya, otomatis bergerak, bicara, tangan bergerak, sambil berpikir, sambil mengingat. Ya. Jadi jangankan kita merendahkan sesama manusia, sedangkan hewan kita rendahkan itu. Iya. Sama juga kita merendahkan Tuhan, karena Dia juga ciptaan Tuhan. Dia mempunyai rasa, mempunyai penglihatan, ya, mempunyai suara. Tuhan juga yang menghidupkan hewan itu atau binatang itu, sama seperti kita. Iya. Kalau dipukul dia sakit, kita juga sama. Kalau dipukul sakit. Ya, semua rasa adalah satu. Semua melihat adalah satu. Semua yang mendengar adalah satu. Bukan dua. Ya, karena satu Tuhan, satu Pencipta. Ya. Jadi buat apa kita sombong? Hidup di dunia hanya sementara. Iya. Jangan kita menilai orang dari luarnya. Iya. Kenali dulu orangnya. Jadi disitulah kita harus belajar. Jangan membeda-bedakan suku. Jangan membeda-bedakan agama. Karena semua agama itu adalah milik Tuhan. Semua suku itu adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah satu. Keturunan dari nenek kita Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya kita itu manusia sama. Ya. Walaupun beda kulit, ya. Beda warna kulit, beda bentuk rambut, ya. Ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tidak memandang dari kekayaanmu, dari sholatmu, ya, dari ilmumu, ya, dari
ketampananmu, dari kecantikanmu, tapi Tuhan melihat dari hati hambanya. Ya, manusia bisa kita tipu dari apa yang kita ucapkan, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu, karena setiap ucapan dalam hati kita, sebelum kita ucapkan, Tuhan sudah tahu. Tapi manusia dia tidak tahu apa tersimpan di dalam hati kita. Walaupun bicara kita baik, ya, tidak ada yang bisa mengetahui isi hati nurani kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disitulah makanya saya itu kemanapun saya merantau, ke Sabah, ke Kalimantan, Samarinda, Sarawak, saya tidak pernah memilih-milih persaudaraan, suku dan agama. Ya, yang penting dia menganggap saya saudara, walaupun dia agama Kristen, Hindu, Buddha, saya tetap berteman karena kita manusia sama di mata Tuhan. Oke, saudaraku, ya mau percaya apa saya sampaikan silahkan, yang tidak percaya anggap saja hiburan. Itulah manusia, beda paham, kadang beda pendapat, itu wajar. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.